Tuh udah mulai. Oh iya. Tuh ada steamnya keluar. Oh gitu. Ini podcast malam ini nih spesial loh. Belum pernah kita podcastin makanan loh. Ini baru pertama kali Dimas. Udah harus mulai lewat makanan dong. Jadi untuk Dimas Bek, on behalf of all Indonesians, I thank you for choosing Indonesia as your country. It was easy, easy choice. Yang susah jadi WNI-nya. Oh gitu ya. Waduh, coba ya itu kementerian terkait. Prosesnya cukup panjang. Tunggu dulu. Nah, susahnya kenapa? Coba gimana? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bos semua yang ada di rumah? Malam ini tamu kita adalah Dimas Khalil Sudoyo Bek. Wah, panjang banget. Ini pakai masker apa enggak nih? Jadi kagok. Beneran nggak namanya? Betul. Bener. Nggak salah ya? Nggak salah. Berarti ini Dimas Bek yang dulu pernah ada di TV itu yang suka nyanyi-nyanyi. Iya bener. Sama Raffi Ahmad itu ya? Iya bener. Aduh, bisa nyampe sini juga ya? Nyampe dong. Masker apa enggak nih? Ya, nggak apa-apa. Kita kan justru kita udah jaga jarak 1,5 meter lebih. Kan masih udah pakai ya? Sebenarnya aku juga bisa copot masker sekarang. Oke, tapi siap. kemana-mana pakai masker kan? Pakai, ini kantong selalu ada masker 2, hand sanitizer. Waduh. PCR setiap minggu. Oh, PCR-nya nggak dibawa-bawa tapi kan? Enggak, bawa ini labnya. Oh, gitu ya? Ya karena kan saya tinggal sama orang tua, jadi harus tahu diri aja sih. Kita kan juga harus jaga lah. Jadi ya karena masih harus keluar. Untuk orang-orang yang bisa di rumah aja, berkegiatan di rumah aja, ya cukup beruntung. Karena mereka punya privilege itu. Tapi kalau kita kan masih harus keluar, ya udahlah. Iya, cek aja. Sepedaan terus. Sepeda aku lihat salah satunya. Baru hobi baru. Kemana aja sepedaan udah? Paling jauh Jakarta Bogor, ke KM0, ke Sentul. Udah Jakarta Bogor. Udah Jakarta Bogor. Naik mobil? Enggak dong, roda 2. Oke kok, cuman 50 kiloan lah mas, nggak terlalu gitu ya? jauh. Kalau 50 kilo berapa? 2 jam? 50 kilo itu kita ngelup Sudirman sampai Bundaran HI, Ratu Plaza Bundaran HI 5 kali. Sekali itu 10. Aku pernah sepedaan sekali doang. Tapi nggak ikut aku tuh. Aku kesiangan itu. 15 menit tapi makannya 3 jam. Iya benar. Ngobrolnya 3 jam. Iya. Sekarang ngapain aja Dimas? Dulu kan bukan bintang biasa. Iya, pernah jadi film juga. Dulu main film. Jadi dulu memang fokusnya di entertainment mas. Gitu. Dulu fokus di entertainment. Lulus SMA, nggak boleh kerja waktu itu sama ibu. Terus akhirnya wah, nego pengen syuting karena mamaku tuh sakit waktu aku SMA gitu. Jadi aku tuh kayak punya ketakutan gitu kalau sampai nyokap gua kenapa-kenapa gitu. Gua gimana ya? How can I sustain my life gitu. Gitulah. Udah rada-rada ketu waktu itu. Jadi mau nggak mau pengen kerja. Ya udah, salah satu yang harus dia kasih, dia minta tuh kasih nilai Eptanasir bagus. Oh, terus nilai Eptanasir bagus kan. Ya udah, just oke, langsung di abuse dia tuh, langsung kerja terus. Baru terus berbisnis kira-kira beberapa tahun terakhir lah. Bisnis apaan? Sekarang bisnisnya makanan, mas. Makanan ya? Makanan, jual nasi. Tapi ininya show-nya juga di YouTube sama di TV makanan juga. Makanan, iya. Sekarang fokusnya hidupku untuk makanan sih. Hidupnya untuk makan. Hidupku untuk makanan. Gitu ya. Iya, untuk makan dan untuk makanan. Kebetulan aku emang sekeluarga tuh hobi makan. Kita tuh seneng makan segala macem ya. Jadi mungkin ya udah turunan juga, jadi suka nyari restoran-restoran baru. Itu comes naturally aja sih. Tapi kalau yang di talk show yang di show yang di Trans TV ya, itu kemana-mana makan doang kan? Makan doang. Nyobain makanan apaan aja? Aduh, udah setengah mati mas, udah segala macem. Gitu. Parah sih. Apaan yang? Waduh, kepala kambing, mata kambing, torpedo. Torpedo juga? Coba sebelumnya tuh di situ udah ketelen semua. Gitu ya? Parah deh. Ampun. Itu sih basically itu kita tuh bukan show kuliner. Ya, kalau show kuliner kayaknya tuh keren banget gitu ya. Kayaknya mewah gitu ya. Kalau kita tuh bener-bener kayak ngemper, kita tuh cobain street food sampai yang harga-harga 2.000 gitu kita cobain juga. Jadi kita dari yang murah sampai yang mahal kita cobain. Kalau mata sapi tadi, rasanya gimana? Mata sapi kebetulan aku belum pernah. Kambing udah ya sebenarnya mirip kali ya. Ya gitu. Kayak kalau digigit kayak ada gitu aja sih. Kayak otak kali ya, otak enggak? Kalau otak kan dia lebih kayak creamy ya jatuhnya.
kalau mata tuh kayak pas digigit dia kayak ada apa? Kayak klepon. Nah, kayak klepon. Jadi kalau digigit tek gitu, ces gitu. Klepon lembek dong berarti. Iya lembek, dalamnya kan lembek nanti. Oh, enggak, bukan kayak spongy gitu ya? Enggak. Ya spongy dikit tapi dalamnya ada kayak cairan itulah yang orang-orang suka. Aduh, udah nggak tahu ya rasanya kalau kayak gitu tuh kita udah antara bingung kamera nyala, yang punya restoran nonton, aduh mau bilang nggak enak juga susah, tapi nggak biasa gitu kan. Ya udahlah. Kalau tuh nggak makan jeroan, gara-gara itu jadi makan. Kalau torpedo dimakan juga? Kalau torpedo kebetulan co-host aku tuh cukup kooperatif. Jadi kalau torpedo aku lempar ke dia. Oh gitu ya. Gak bisa kayak gue gak mungkin ketelen gimana dong. Jadi gak pernah makan dong. Gak bisa diceritain dong. Udah bisa kalau torpedo gak bisa. Gitu ya. Tapi katanya kalau syuting itu kan seharian. Seharian, bisa harian. Jadi berapa banyak restoran itu yang kalau sehari gitu? Kalau sehari ya, kalau kita lagi kayak sekarang, karena lagi juga restoran cepat tutupnya kan. Biasanya sehari cuma 4-5. Tapi kalau awal-awal kita nyetok syuting tuh bisa 8, bisa 7 gitu. Satu hari? Satu hari. Dan jadi makan dari jam semua? 10, dari jam 10 sampai jam 1 pagi tuh makan. Karena kan banyak juga street food yang baru buka malam kan. Jam 10, jam 11 baru rame. Dan kita selalu cari yang rame gitu. Ya udahlah itulah kita datang tungguin di situ. Yang lucu kemarin nih kita baru dari kemarin itu kita syuting di Jogja terakhir. Nyobain gudeg. Terus tiba-tiba pas datang gudegnya kok kepala semua. Loh, kok kepala? Protes dong. Produsernya kreatif kan. Ini gimana sih masa kepala semua? Apa yang mau gue omongin? Mau kepala semua gitu kan. Masa nggak ada opornya yang lain-lain udah habis mas katanya kan. Terus gimana kok bisa habis? Ngomong dong kalau mau syuting. Emang nggak briefing gitu kan. Mas ngomong sendiri deh sama yang punya kata saya. Jadi aku ngomong dong ke bapak-bapaknya gitu. Santai banget nih gudeg rumah namanya gudeg Pawon. Terus Pak, masa kita cuma dikasih kepala doang sama leher Pak gitu kan. Protes nih. Makanya datangnya cepetan. Kamu harus ngantri. Jadi ternyata kita juga suruh ngantri walaupun syuting. Dan antriannya tuh panjang banget. Ya udah jadi kedapatannya cuman si leher doang sama kepala. Ya udah kita telan aja. Gitu ya. Resiko. Tapi kalau misalnya ada banyak banget dalam sehari itu pada udah yang terakhir kali by the 8th time you eat itu kan udah kayak gila banyak banget gitu, udah enak nggak? Kita selalu dalam satu hari itu pilih kombinasi kan. Jadi kayak ada makanan yang jajanan, kadang ada yang dessert, kadang ada yang asin banget, kadang bakso gitu. Selalu ada kombinasi. Kalau udah kita ngomong yang 1 episode 8 restoran tuh ada istirahat. Ada istirahat. Tapi nggak kembung tuh pas udah ke kembung 7. Banget karena kita kan juga minum airnya jadi banyak karena aku makan pedes kan. Banyak banget yang pedes banget gitu. Jadi minum airnya juga jadi banyak gitu. Jadi kembung juga mas. Gitu ya. Iyalah. Tapi gini nih, kita lihat Instagramnya Dimas Beck. Wah, followersnya udah hampir 2 juta nih. Banyak amat. Gak nambah-nambah mas, terus gitu mulu. Udah lama gitu. Tapi katanya salah satu yang nge-follow nih ada dari Partai Gerindra. Wah. Siapa? Yang memfollow Dimas Beck. Wah. Siapa Partai Gerindranya tuh? Ada orangnya? Nah, siapa tuh yang orangnya atau Partai Gerindranya tuh yang follow tuh? Orangnya tuh, apa partainya ya? Partainya. Serius? Emang ini di Gerindra atau di enggak, politik? kebetulan kita kayak kerabat sih, kayak dekat juga lah. Karena ibuku kebetulan sama Pak Prabowo tuh teman kecil juga, sama keluarga. Jadi sama kakaknya Om Bowo, Tante Mariani itu teman kecil gitu. Jadi memang udah berteman dari kecil. Jadi aku kenal mereka juga dari kecil gitu. Nah, waktu kemudian bikin Gerindra di Indonesia kan itu sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya. Mamaku kebetulan kerja di perusahaannya Om Hashim. Gitu. Oh gitu. Jadi terus akhirnya pas bikin Gerindra ya dia ikutan gabung. Dan ya kita awal-awal Gerindra ya seru aja sih sebenarnya kan, itu something new, something fresh gitu. Jadi ibunya Gerindra dulu. Anaknya PKPI. Iya bisa jadi. Itu highlight tuh. Iya, tapi dulu kan
Berarti Mama manggil ya Pak, Ibu, Mami. Mami Gerindra berarti dukung Pak Prabowo dong waktu pas 2019. Iya. Dimas pasti dukung Pak Jokowi dong. Lumayan. Terus gimana tuh dulu, sempat ribut dia tuh? Kalau misalnya gini, di keluarga kita itu karena mamaku tuh berpolitik dari tahun 99. Jadi berbicara politik itu di meja makan biasa banget. Kita diskusi tuh biasa. Dan selalu kita punya argumentasi, punya justifikasi tuh biasa gitu ya. Artinya kita bisa berdebat, tapi terus pas makan malam biasa aja gitu. Selalu aku akan muncul dengan argumen gitu kayak ya tapi mungkin misalnya ya jangan sekarang dong misalnya gitu, atau nanti aja atau apa. Nanti mamaku akan jawab alasannya dia gitu. Jadi kita selalu dialog sih dan diskusi. Tapi kan aku dulu belum nyoblos anyway. Jadi kita ngobrol aja. Tapi gimana tuh sekarang, misalnya dulu dukung Pak Jokowi, terus Ibu dukung Pak Prabowo. Sekarang dua-duanya Pak Prabowo, Pak Sandi di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, rasanya gimana tuh? Gini, kalau buat aku pribadi seharusnya Indonesia jadi keren. Kalau gitu kita ya? mau lihat dari sisi positif ya. Karena belum pernah terjadi sepanjang sejarah gitu bahwa ada oposisi yang benar-benar bergabung satu kapal masuk semua ke kabinet. Kalau misalnya dua-duanya kan pasti pas kampanye punya visi yang luar biasa bagus dong Mas, benar nggak sih? Kalau dua-dua visi itu digabungin, ini kan kayak unicorn ketemu unicorn, terus mereka bikin satu venture baru gitu kan. Karena buat aku sih jujur aja ya, karena aku berbisnis, sebenarnya bernegara tuh agak mirip. Itu everybody di dalam struktur harus happy. Terus juga customer atau yang akhirnya adalah rakyat ya harus happy juga. Itu kan masalah balancing kan. Jadi kalau aku bilang sih mestinya bisa keren dan ditakutin justru sama negara lain kan. Oh gitu ya. Gila nih gabung semua nih jagoan gitu. Jadi tambah kuat mestinya, gitu ya. Mudah-mudahan sih begitu. Tapi tadi ngomongin nyoblos dan nggak nyoblos, emang sekarang udah bisa nyoblos ini? Ganti warga negara? Iya, aku udah WNI. Aduh, kapan WNI ya? 2 tahun yang lalu. 2018. Iya. Kenapa mau jadi WNI? Oke, pertama memang darah Indonesia mengalir di aku cukup deras ya. Bahasa Indonesia aku ya bulat, makananku makanan Indonesia gitu ya. Terus yang ketiga, aku tuh sendiri Mas di sini nih. Aku kan sama ibuku kan. Jadi mamaku tuh juga udah pernah stroke, udah pernah brain surgery gitu. Sorry to hear that. It's okay, she's good. Tapi maksudnya dari situ aku tuh wah, nih gimana nih gitu. Siapa yang mau di Indonesia gitu. Karena kakakku kebetulan kawin sama bule juga kan. Jadi mereka di luar setelah sekolah nggak pulang gitu. Di Australia semua? Satu di Australia, satu di Inggris. Gitu. Tapi papa di Australia. Tapi orang Inggris. Orang Inggris ya? Aslinya orang Inggris. Gitu. Jadi back to nama Inggris lah. Gitu. Jadi kita tuh di dalam keluarga itu ya biasa. Ada yang sekolah jauh gitu segala macam biasa. Cuman kebetulan saat ini dan aku anak yang cukup keras gitu. Jadi kayak waktu disuruh sekolah keluar aku nggak mau. Begitu ya? Nyokap gue gitu. Terserah lo gitu. Terus gue nggak bayarin lo kuliah misalnya gitu. Oh nggak apa-apa, gue nggak usah kuliah, gue kerja aja. Gitu. Jadi aku tuh dari kecil udah kayak agak keras sih. Tapi gini, WNA Australia kan enak tinggal di Australia. Nyari kerja gampang, bisa dapat subsidi pemerintah banyak. Betul. Kenapa pilih Indonesia? Soalnya kalau di Indonesia aku sekarang bisa podcast sama ketua partai. Soalnya di Australia kayak nggak mungkin deh. Soalnya di Australia ketua partai nggak ada yang punya podcast, bro. Salahnya di situ. Kurang cepet. Aduh, ini keduluan nih Mas Bos. Pinter juga ngelawak. Gitu. Iya. Jadi happy ya. Jadi warga negara Indonesia. Super happy banget. Indonesia tuh menurutku jujur sih, aku nggak pernah berpikir bahwa tinggal di sini tuh, ya pasti kita ada komplain lah 1-2 hal. Tapi maksudnya bayangin ya masih bisa beli makanan harga 15.000. Itu kan cuma $1 kalau di Amerika gitu ya. Not even. Jadi kita cukup beruntung lah. Istilahnya di tempat sampah berapa banyak yang udah ketanam pohon pepaya. Ya kan, padahal tuh dibuang gitu. Jadi kita tuh sangat subur. Cuma kadang-kadang kita suka lupa aja kali ya kalau kita tuh beruntung gitu. Nah itu dia tuh, kita suka lupa aja kalau kita tuh beruntung. Itu kalimat
yang menurut saya bisa diingat-ingat oleh generasi muda di Indonesia. Dari Dimas Beck loh, gitu loh. Harus banget. Harus appreciate juga. Kayak kita tinggal di negara tropis gitu kan. Buat orang-orang yang tinggalnya di daerah yang dingin banget, yang ini kita enak banget gitu kan. Jadi ya semua ada untung ruginya lah. Di Australia ada untung rugi, di sini juga ada. Jadi untuk Dimas Beck, on behalf of all Indonesians, I thank you for choosing Indonesia as your country. It was easy, easy choice. Yang susah jadi WNI-nya. Oh gitu ya. Waduh, coba ya itu kementerian terkait. Prosesnya cukup panjang. Tunggu dulu. Nah, susahnya kenapa? Coba gimana? Gini, di tektokin atau gimana? Kalau buat aku ya, kalau buat aku ya jujur nih. Kalau buat aku mestinya ada suatu pengkhususan. Karena ibuku orang Indonesia, single mother, ya kan. Artinya untuk dia bisa ngurus aja selama itu aku punya kita segala macam dengan biaya yang cukup besar juga berat sih gitu ya. Walaupun sekarang tuh memang kebetulan undang-undangnya udah berbeda. Waktu undang-undang itu terjadi, aku tuh sudah lewatin threshold umur, gitu ya. Benchmark umurnya tuh udah lewat. Jadi 18 tahun 18 lewat. ke atas. Jadi aku udah 18 ke atas. Jadi nggak bisa gitu. Nah, menurutku sebetulnya harus ada pengecualian. Kayak misalnya bisa aja sebetulnya kita harusnya bikin surat tertulis menyatakan kenapa kita mau convert ke Indonesia. Alasannya apa misalnya gitu ya. Terus kenapa itu harus disetujui dengan cepat? Apakah itu darurat atau tidak gitu? Nah, kita tentu birokrasi penting, struktur kita ikutin. Tapi ada kadang-kadang harus ada hati nurani juga untuk percepatan. Karena kan misalnya mamaku lagi sakit atau apa, aku butuh sesuatu dengan cepat, itu di sini impossible, Mas, jujur aja ya. Kita benar-benar cukup panjang sih prosesnya. Kenapa? Gimana maksudnya? Gimana jujur aja itu nggak cepet ya gimana? Di luar negeri pun pasti nggak gampang lah, ya kan. Tapi nggak gampang buat pendatang. Untuk orang sananya, betul. Mudah. Untuk pendatang nggak. Tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa kita ada darahnya atau lahir di sini, misalnya gitu ya. Mudah-mudahan sih di masa yang akan datang bisa dipermudah. Jadi ngurusnya berapa lama waktu itu? Waduh, kira-kira lah. Setengah ya. Berapa? 3 tahun, 2,5 tahun. Oh. Dan lumayan stressful sih karena gitu. Disuruh bolak-balik kemana gitu nggak? Nggak terlalu sih kayak gitu, oke. Tapi maksudnya gini. Dalam 3 tahun tuh kan banyak banget yang bisa terjadi ya. Apalagi kan aku kan alasanku yang utama tuh adalah ibu gitu. Jadi deg-degannya tuh ya ada juga gitu. Kita sudah ngomongin warga negara, kita sudah ngomongin. Udah habis ya waktunya ya? Enggak, belum dong. Jangan dulu. Saya mau ngomong tentang bisnis Anda. Ini belum selesai. Anda jadi artis, Anda jadi musisi, jadi bintang film, tapi sekarang udah bergelut di bisnis kan, bisnis kuliner. Nah, kulinernya ceritain dong, seperti apa ini? Katanya punya bisnis makanan yang bukan frozen ya, apa namanya tuh, yang bisa tahan suhu ruang, bisa tahan lama sampai 1 tahun. 1 tahun. Wah, nggak basi itu. Enggak dong. Nanti kita gimana coba caranya? Ya, kita uji. Wah, ini aman nggak 2 hari kemudian, Mas Bos? Dulu. Kebetulan kita ada sampelnya nih. Boleh coba dong. Kita lihat mana sampel makanannya dari Dimas Beck. Nyobain apa diliatin dulu nih caranya. Ini Mas, ini aku sekarang udah jual di supermarket. Tunggu dulu nih, ini kasih lihat dulu nih. Ini udah jual di supermarket. Ini kalau yang itu namanya Laukita. Ini apa? Laukita, Laukita. Laukita. Itu nama brandnya atau nama brandnya? Nama brandnya. IG-nya Laukita. IG-nya Laukita Indonesia, nama PT-nya Laukita Bersama Indonesia. Wow, udah Indonesia banget nggak tuh? Waduh. Dan ini yang bisa tahan 1. Ini tahan 1 tahun di kulkas. Oh gitu. Ini tahan 1 tahun di kulkas. Yang ini Laukita. Ada 14 varian yang sudah kita launching. Bisa 1 tahun kayak begini. Terdaftar BPOM dan boleh dibuka. Terdaftar BPOM dan halal. Waduh. Nah, ini 1 tahun harum begini. Waduh. Ini tahun depan juga masih kayak begini nih? Iya, masih. Wah, masih berasap, bro. Nah, ini dipanasinnya bisa dikukus di microwave, no problem lah. Gitu.
Yang ini daging balado limau. Oh gitu. Terus yang resepin siapa ini? Yang resepin partnerku. Jadi dia memang ahli makanan sih, tapi aslinya teknik industri. Jadi Dimas yang makannya, dia aku yang cobain. Oke enggak? ya? Oke. Enak lu. Gitu. Oh gitu. Jadi ini taruhnya di kulkas apa di freezer? Kulkas freezer, aja? Oh freezer, harus freezer 1 tahun? Iya. Harus 1 tahun? Ya. Oke. Boleh coba gak nih? Boleh dong, harus coba. Oke, coba dulu nih. Tunggu dulu, saudara-saudara. Kita coba makanannya di Mas Bek. Tunggu dulu, ini tapi dibuatnya setahun lalu nggak? Enggak lah. Kalau misalnya udah basi kan asam. Gitu ya. Nggak tahu juga, udah 3 tahun lalu ya? Waduh. Ini sampel apa ya? Ini jangan-jangan zamannya Pak SBY presiden dibuat ya nih. Nah, tuh. Request Pak SBY. Waduh. Enggak, ini baru. Iya. Enak nggak? Masih enak. Waduh, ini kayak makanan biasa ya? Iya. Kayak makanan rumah biasa. Makanan rumahan. Jadi kita tagline-nya tuh makanan rumah siap sekejap. Karena mereka bisa panasin 3 menit. Udah selesai gitu. Jadi bisa beli melalui Instagramnya. Di Instagram bisa, di supermarket, semua supermarket udah ada. Oh gitu? Udah ada. Udah ada. Di ininya, berarti ditampilin di supermarketnya begini aja gitu? Iya, nanti ada tutupnya. Ada boxnya? Seperti apa boxnya coba deh? Tadi udah apa namanya? Nanti dia gini nih. Oh begini. Jadi orang bisa lihat dalamnya tuh beneran ada isinya. Oh begini, lihat nih lauk kita. Masakan rumah siap sekejap. Oseng mercon. Wih, oseng mercon namanya. Ini pasti. Waduh. Oh, jadi semua supermarket ada? Ada. Oke. Nah, ini sama aja ya, kecuali ini cuman beda apa? Beda varian. Beda varian ini ya. Oseng mercon yang pedes banget, ini super best seller. Super best seller. Favoritnya Nikita Mirzani kalau. Waduh. Oke, tunggu dulu. Kalau yang lain, tunggu dulu. Ini begini sebulan bisa jual berapa ini? Banyak, Mas. Hah? Lumayan. Banyak tuh berapa? Suka nggak mau kasih tahu sini rahasia perusahaan nih. Gimana? Harus nyetok dong di sini. Oh, gitu. Mana freezernya? Harus ada freezernya tuh yang top gitu. Oh, gitu ya. Kan subur-subur semua di sini orang. Oh, gitu. Oke, ini biasanya orang nyetok, Mas, jujur ya. Gitu ya? Apalagi sejak pandemi ini penjualan kita cukup meningkat. Karena kan orang ada yang takut misalnya harus keluar makan, ada yang takut misalnya belanja pakai ojek online. Ya ketakutan orang kan beda-beda ya. Biasanya mereka nyetok ini sih. Gitu ya. Jadi waktu pas pandemi ini banyak gak yang beli kayak begini? Banyak yang beli dan bahkan aku dapat investor. Oh gitu ya? Iya. Mulainya kapan nih Mas ini? Enggak, ini mulai kapan? Tahun berapa? Kita mulai, sebetulnya kita mulai jualan trial and error-nya itu 3 tahun yang lalu. Oke. Kita trial business model. 2 tahun yang lalu itu kita mulai daftarin BPOM. Kita baru dapat BPOM tahun ini, 2020 awal, sebelum pandemi. Oh, waktu pandemi penjualan naik gak? Naik ya? Berapa persen? Dan lumayan tinggi sih. 300 kali ya. Waduh. Omset belum. Mau invest? Curang ya, nggak mau dikulik-kulik, nggak bisa, nggak seru. Gini, makanan itu tuh kayak sesuatu yang orang Indonesia tuh memang pada dasarnya hobi makan sih. Iya benar kan? Orang Indonesia tuh pada dasarnya hobi makan, Mas. Jadi kita tuh udah terbiasa sama makan enak, gitu kan. Jadi jual ginian tuh nggak terlalu susah gitu. Begitu karena ya rasanya enak gitu. Iya, buatnya yang susah. Nah ini apa nih? Buatnya setengah mati. Ini cumi cabai hijau, enak Waduh, banget. Cumi cabai hijau, enak banget. Coba. Coba deh, yang lain boleh cobain nggak? Ada sendok nggak? Ambil sendok aja, cobain. Terus coba di review beneran di depan kamera, enak atau enggak? Ini enggak, bukan uji nyali. Tunggu. Ini cumi cabai hijau. Nah, kita coba. Kita lihat kira-kira makanan ini sudah di freezer berapa tahun yang lalu. Nah. Gila, pedes amat. Pedes ya? Pedes sedang lah. Aku nggak bisa pedes soalnya. Pedes sedang. Ini tapi tadi nggak pedes? Lumayan. Nah ini nggak pedes, nanti aku kasih yang lain. Ini. Pedas. Lumayan pedas. Tapi terus terang kalau aku sukaan yang ini. Nah, yang ini lebih enak. Enak banget. Nah. Ini nggak pedas nih. Nah, ini seru. Ini ada yang beda lagi. Itu apaan?
Oke ya. Kasih tahu. Karena ini oseng mercon pedes banget, aku nggak kasih. Gitu ya. Daripada nanti kita podcastnya harus dicepetin. Basically kita tuh pakai semua tuh bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Kita bisa klaim bahwa kita tuh super duper Indonesian made. Memang tujuan kita tuh salah satunya adalah supaya petani tuh jadi senang bertani lagi. Produk Indonesia lokal bisa bawa ke luar negeri. Makanya kita maunya packagingnya tuh bener-bener bagus, Mas. Iya. Karena packagingnya bagus kok itu. Karena gini, kita tuh sekarang ketinggalan banget, Mas. Kayak Indonesia itu mungkin kan sekarang baru ganti Menteri Pariwisata ya. Mas Sandi sudah pernah review. Aku juga udah beberapa kali nge-live bareng. Dan mudah-mudahan kita bisa ke arah situ. Artinya tuh diplomasi melalui makanan tuh sangat penting. Betul. Kayak Jepang, mungkin nggak semua orang pernah ke Jepang, tapi semua orang tahu sushi. Ya. Terus nggak semua orang pernah makan ke India. Tapi kalau kita ngomong soal India, orang tahu kari, orang baunya aja udah tahu, oh ini bau makanan India. Terus Vietnam udah mulai dan sudah berhasil. Thailand sangat berhasil melalui diplomasi makanan mereka. Dengan tom yumnya, terus green curry gitu. Jadi memang ya kita udah harus ke arah situ. Siapa tahu nanti kita ke New York, ke Manhattan, orang-orang nggak tahu Indonesia tapi taunya cumi cabai hijau. Ya. Harus. Jadi gini loh, melalui makanan itu banyak banget yang bisa kita kerjain. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngiklan nih, kalau visit Indonesia, ujung-ujungnya harus nyebut Bali melulu. Kasihan dong pulau-pulau lainnya. Jadi kalau melalui makanan paling nggak orang tahu the taste of Indonesia. Paling nggak kalau nyebut makanan pasti nyebutnya lauk kita. Betul. Nih tapi ini yang ini nih yang unik nih. Itu spesial. Kalau mau minum dulu boleh. Minum dulu. Apa ini? Nah, coba kasih minum dulu. Nah, kita minum aja. Nah, mau yang pakai es batu apa ya? Saya minum. Udah gambarin belum. Dengar. Tunggu dulu sebentar. Aman. Bentar. Ini dulu. Oke, itu boleh buka sendiri. Ini ya. Tunggu. Ini spesialnya ini apa? Coba nih, Mas. Oke. Dibuka gimana? aja. Oke. Buka. Ini kayak perlu tisu dia. Nah, tisu, tolong tisu. Nah. Ada ya? Ada nih. Nah, ya buat Mas Dias nanti. Oh, enggak apa. Ini tinggal taruh sini aja. Taruh aja. Nah, ini cumi juga. Cumi hitam. Nggak pedes kalau ini mah. Oke. Boleh lah. Nah. Oke. Spesialnya ini podcast malam ini spesial loh. Belum pernah kita podcastin makanan. Ini baru pertama kali di Mas. Udah harus mulai lewat makanan dong. Ini karena ada di Mas Bek jadi kita benar-benar harus spesial. Orang tuh jadi cair makan. Ini bisa tahan berapa lama kalau yang di sini? 1 tahun. Sama juga 1 tahun? Iya. Bedanya apa sama yang di sini? Nggak usah ditaruh di kulkas. Yang ini? Iya. Ini nggak usah taruh di kulkas? Nggak. Lemari es aja? Enggak. No. Jadi taruh aja gitu. Kok bisa? Teknologi dong. Gimana caranya? Wah, udah maju Mas sekarang industri makanan. Bohong kali. Kita yang ketinggalan. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi ini kira-kira udah berapa tahun yang lalu lagi nih? Cobain aja. Asem nggak? Cobain. Ini lebih enak daripada yang ini. Karena nggak pedes. Nah, nggak pedes. Nggak, kalau yang cumi cabai hijau ini sedikit asin dan pedas. Yang ini sedikit manis dan nggak pedas. Nah, jadi saya suka ini. Kurang nasi ya? Kurang nasi, harus pakai nasi. Itu seru kan? Nah, ada yang lebih seru lagi nih. Apa lagi nih? Oke, yang seru tuh sekarang ini. Ini juga baru. Oke, jadi sekarang tuh kalau orang misalnya mau makan gitu, itu kan nggak panas kan? Pengen panas nih. Ya udah dia taruh aja kayak bantal. Tunggu sebentar. Ini kayak ini. Kayak bantal gitulah. Oke, ini kayak. Iya, ini nggak tahu kita isinya apa nih. Tinggal taruh sini aja. Taruh aja. Terus dia taruhin air. Ya apa? Waduh. Oke. Ya. Begini doang udah. Udah. Terus kita tinggal taruh aja. Tapi ini air bukan air panas nih, air dingin. Nanti panas. Hah? Nanti panas. Nanti panas.
Oke, ini udah mulai hangat. Gila, podcast ini jadi review makanan loh, beneran loh. Terus kita taruh di sini makanannya. Ini cumi hitam tahan suhu ruang. Oh gitu ya? Iya. Mas Jess yang pertama coba, mudah-mudahan aman ya. Oh. Lihat abis ini gue sakit perut atau enggak gitu lah. Kalau sakit perut lah. Udah, kita tutup. Nanti kita sambil ngobrol aja, dia panas. Begitu doang? Ini mulai hangat. Udah hangat dikit, nanti panas. Begini doang ya? Iya. Oh, jadi ini bisa untuk apa? Misalnya bantuan sosial bisa atau kayak gitu ya? Bisa banget. Ini sangat recommended buat orang-orang yang tuh udah mulai. Oh iya. Tuh ada steamnya keluar. Oh iya. Kelihatan nggak? Beneran loh. Ini keluar gini loh. Ini bisa panas beneran nih. Caranya gimana ini? Iya, ada teknologi. Ini nggak pakai apa-apa loh, bener loh. Ini cuma nggak pakai doa-doa nggak? Nggak pakai doa-doa, nggak pakai jampe-jampe gitu ya. Gini, ini aku juga punya produk nasi, aku punya kolak, aku punya gizi anak, aku punya bubur buat anak balita, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Ini udah jadi belum? Ya tunggu panas aja nanti kalau gitu. Nunggu ini ya. Tapi berarti artinya apa kalau kayak tadi bantuan sosial atau orang ada acara apa bisa dikirimin kayak beginian kan? Bisa. Iya. Memang kita sebetulnya menciptakan ini sejujurnya. Itu aku kan kegiatan sosial lumayan lah, masih alhamdulillah lah cukup. Jadi setiap kali ngasih bantuan itu ngasihnya ini belum waktu itu. Dulu kita nggak tahu ngasih apa kan. Jadi aku ngasihnya tuh dulu bentuknya kayak ini ada nasinya gitu. Tapi mereka manasinnya susah. Akhirnya kita cari cara sampai benar-benar tuh orang benar-benar bisa menikmati. Nah, jadi yang terakhir kita dapat tuh ilmunya yang ini. Untuk yang demo-demo juga bisa nih. Jadi kalau demo ntar nggak pakai nasi box, dapatnya cumi cabai hijau. Bener, gitu kan? Ada logonya lagi. Cumi. Nggak apa-apa, terserah. Mau demo boleh, dapat cumi cabai hijau, gitu kan? Dan anget lagi. Iya, silakan ambil di koordinator masing-masing. Di bis-bis terdekat gitu ya. Terus jadi gimana? Emang makanan tuh menurutku ya salah satu jendela Indonesia yang kita lupakan sih. Bahwa makanan Indonesia tuh nggak ada yang bilang makanan Indonesia tidak enak gitu ya. Mulai dari nasi Padang, mulai dari soto ayam, lanjut ke dessertnya kayak tadi kan ada lemang tuh, lemang durian di sini kan. Iya. Bayangin itu kan siapa yang bisa bikin di luar negeri gitu. Nah, itulah yang mungkin harus kita olah supaya kita juga bisa appreciate lagi kan. Balik lagi kita harus bisa appreciate. Kalau kita karena sehari-harinya makan itu kayak biasa kan? Nggak tahu gitu, nggak nyadar. Padahal itu spesial banget buat orang. Ini udah panas ya. Udah panas ya, coba deh. Wah, lihat tuh. Ini bener-bener nih steamy banget lihat tuh. Langsung tuh. Panas loh, asli panas banget. Tanganku bisa kepanasan nih. Iya, mau panas. Jadi dia mendidih. Oh gitu. Nah udah, ini boleh diambil. Silahkan di. Hah? Udah ini bisa dicoba. Yang itunya kan? Ini jangan yang itu dong, itu kan panas. Ini buat minum, kasih teh enak loh. Sama kopi. Teh Cina. Teh Cina. Lucu, pernah gabung Sri Mulat nggak? Belum lulus waktu itu. Oke, nah, sekarang panasnya. Kita coba cumi yang panasnya nih. Seperti apa ya? Anget. Bayangin nggak kalau kita kesana korban bencana bisa makan kayak gini, ada nasinya, mereka bisa dapat kolak. Ini aku ada kolak misalnya ya. Oh ini kolak juga ya? Ada kolak. Kalau kolak kan langsung dimakan. Ada kolak bubur kacang hijau. Buset, kolak bubur kacang hijau. Iya. Jadi bisa bayangin nggak kalau misalnya kita ngasih bantuan misalnya bisa langsung dimakan buat bulan puasa, mereka benar-benar bisa dapetin makanan enak, higienis banget lagi Mas, nggak ada bakterinya. Karena kan dia tertata dengan rapi, nggak bisa dikorupsi karena dia udah harus beli begitu utuh. Oh gitu. Kamu memangnya ada yang pernah menkorupsi bansos? Nggak tahu. Kelihatannya sih lagi ada yang dipertanyakan kan kemarin. Jangan salah ngomong kamu ya. Gitu. Nggak beli lauk kita soalnya. Begitu ya. Oh jadi ada kolak pisang, ada bubur kacang hijau, ada apa lagi? Macam-macam variannya. Kita sebetulnya kita kan bentuknya kayak pabrik kan. Jadi tergantung aja sih, tergantung seperti apa nanti keperluannya gitu. Kayak banyak perusahaan yang akhirnya dana bantuan sosialnya atau CSR-nya tuh memang ke kita untuk
diolah gitu. Oke, nah sekarang ini banyak banget makanannya, teknologinya juga sudah sangat canggih. Ekspor gimana? Nah, kita lagi mau mulai. Karena sekarang PSBB, memang nggak segampang itu. Karena kita kan harus ikut pameran-pameran gitu ya. Kita harus ikut food conference, kita harus ikut asosiasinya. Izinnya harus kita penuhin karena izin untuk makanan basah seperti ini yang ada proteinnya nggak gampang. Tapi kita sudah mulai menjajaki gitu. Jadi memang goalnya tuh kalau di London misalnya ya, di UK itu ada Marks and Spencer Food namanya. Mereka kan dari retail baju, mereka beralih ke makanan. Udah ke makanan sekarang sudah ya? Ke makanan, M&S Food. Jadi mereka udah lihat bahwa pada akhirnya kebutuhan primer itu memang ternyata sekarang seringkali tidak terpenuhi gitu. Orang tuh ya boro-boro misalnya beli baju melulu gitu. Makanan aja mereka suka nggak ada waktu, mereka sibuk, terus mereka seadanya lah makannya gitu kan. Nah jadi dari situ mungkin mereka lihat potensinya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya orang mau pesan ini pasti bisa lewat Instagram, itu udah pasti bisa. Gampang, lewat Instagram Lauk Kita Indonesia bisa. Terus kita di Facebook ada, di e-commerce ada semua, Tokopedia, Shopee, Blibli. Oh ada, gitu, ada semua ya? Ada semua. Di supermarket ada. Di agen-agen terdekat di kota-kota besar juga udah ada. Agen-agen apa namanya? Lauk Kita juga gitu. Misalnya Lauk Kita Serang, Lauk Kita Solo, Lauk Kita Jogja, gitu udah ada. Lauk Kita Bandung. Oke, Dimas, sorry tadi kita makanan kita udah selesai. Oh, aku takut kenyang ya atau ngantuk. Aduh, dikasih Dimas banyak banget, ada ini ada itu, aduh kekenyangan. Kalau kita nggak disingkirin tuh nanti bisa terus-terusan nggak selesai kita podcastnya ya. Saya mukbang. Saya tapi gini, nah kita tadi udah bahas Dimas, kita sudah bahas makanannya. Sekarang ingin ngetes kuis sedikit deh. Boleh. Untuk Dimas deh. Aduh. Dites Mas Bos apa? Gini nih ya, kita mau tes. Kita mau tunjukin satu foto, nanti Dimas menjawab dengan satu kata. Satu kata saja, tapi harus yang cepet. Iya. Ya. Lihat di sini. Lihat di sini, di situ nih. 1, 2, 3 yang cepet. Cantik. Aduh, udah. Nanti kita jawab, nanti kita elaborasi. Satu kata lagi. Top. Gak seru lah. Top, itu mah top. Ini, awas lu. Waduh. Berat ini, berat. Sialan yang bikin. Gue juga baru lihat nih. Kuisnya buat siapa? Yang bikin kuis sialan. Kuisnya buat siapa itu? Foto gue dipajang juga lagi. Oke. Nah, 1, 2, 3. Ya. Oh, kakakku itu. Satu katanya apa? Apa ya? Kakakku itu. Apa ya? Kangen lah, kangen. Kalau sama dia kangen banget. Oh, gitu. Oke. Biasanya sekarang di sini dia. Tunggu. Nah, 1, 2, 3. Love. Oke, tunggu dulu. Ini banyak amat sih pertanyaan banget. Apalagi dulu nih. Nah, sekarang nih. Pilih yang mana? Waduh, berat loh. Aduh, masak kali ya. Aduh, masak. Masak dulu deh. Burning calories atau gaining. Nah, oke, gaining. Sepeda juga enak sih, cuma lama-lama. Aduh, lagi hujan begini berat juga ya bangunnya. Oke, sekali lagi deh. Yang ini. Pilih yang mana? Aduh, YouTuber aja lah kalau sekarang. Aduh gitu. Jangan dong, itu profesi aku, bro. Jangan dong. Kita bareng-bareng kan lapaknya luas. Gitu ya? Gitu ya. Bapak ketum aja, Pak. Gitu ya. Ketum udah cukup berat loh, Pak. Gitu ya. Ini hobi aja, Pak. Oke. Tadi kenapa bilang Laudia Cynthia Bella cantik, Melly Guslo top gitu. Waduh. Kalau Bella kan karena memang ya dia cantik lah, semua orang tahu lah dia pasti cantik gitu, dan dia cantiknya luar dalam kalau menurutku ya. Aku kenal dia juga dari kecil, Mas. Kita dulu satu manajemen. Jadi aku awal jadi artis tuh udah kenal sama dia. Dan yang ngasih tahu aku kayak dunia industri entertainment kayak gimana tuh dia salah satunya. Kayak gini. Dia juga baru waktu itu. Jadi kita tuh benar-benar dari nol lah bareng. Oke, dulu di Bukan Bintang Biasa
Sebelumnya kita udah Sebelumnya satu juga ada? manajemen. Kenapa bubar sih? Bukan bintang biasa itu? Kita nggak pernah Nggak bubar. pernah bubar? Oh. Kita nggak pernah bubar. Cuma we grew older. Oh gitu. Kita jadi lebih dewasa kan. Semua punya kesibukan masing-masing. Ya balik ke Melly Guslau tadi ya jadi top gitu kan. Karena hampir semua yang dia pegang benar-benar jadi sih. Tapi bisa nyanyi beneran kan? Bisa dong. Wah yang bener ya. Bukan lip sync aja kan? Banyak. Mau nyanyi apa? Tunggu. Bukan lip sync kan? Waktu itu. Kalau panggung gede kita lip sync. Kalau panggung gede. Oh gede. Kalau panggung kecil kita pura-pura nyanyi. Oh gitu. Nah, beda ya. Beda. Coba satu lagu dari Bukan Bintang Biasa. Nanti kita nyanyi nyanyi aja. Coba bisa gak? Harus diiringin. Lah kan. Gua skak loh. Bisa mas. Nanti kita nyanyi deh lagu apa ya? Itu Bukan Bintang Biasa. Aku tahu lagunya tuh. Masa? Kemana? Tahu. Tunggu. Menghitung hari ya? Bukan itu Krisdayanti. Bukan Bintang Biasa. Nggak, kita nyanyi lagu bareng aja. Lagu apa? Itu kayak aku tahu dulu lagunya. Banyak lagunya top semua. Oh, iya. Apa sih gitu? Kalau lagu kalau nyanyi, ingat ada video klipnya aku ingat. Ada. Iya, aku ingat pernah. Hah? Nah, Let's Dance Together. Nah, itu dia benar. Berapa? Let's Dance Together. Ah, gue inget tuh. Let's dance together. Get on the dance floor. The party won't start. Yeah. If you stand still like that, udah gitu. Kok nggak sama? Beda. Di situ lebih jelek. Aslinya lebih bagus. Gitu ya. Mesti ngimbangin yang lain soalnya. Gitu. Kalau kayak si Raffi gitu bisa nyanyi beneran nggak? Bisa, semua bisa nyanyi. Cuman mau atau nggak tergantung bayarannya kan. Oh gitu ya. Tergantung. Di sini nggak dibayar, bahkan nggak mau nyanyi dia tuh. Di sini bayarnya kayak keselak kan. Padahal nyanyinya kayak gitu. Tapi tadi waktu satu kata, wah, ini foto ketua umum pakai gitar berat katanya. Berat. Gimana itu? Mana ada ketua umum lain pakai gitar gitu ya? Ada Rhoma Irama. Oh iya ya. Iya, saingan aku tuh dia. Waduh, gitarnya beda gitar, tuh. Makanya. Gitu ya. Jadi gimana dong ya? Tahu kerenan mana? Bisa gimana nih? Kerenan beda Jambang aja. Beda Jambang. Gitu. Beda Jambang aja. Tadi Ibu Ida Sudoyo. Wah, gimana tuh? Kenapa love? Ya pastilah ya. Kalau menurutku sih gini ya, kalau jadi seorang ibu tuh nggak segampang itu kan, apalagi single mother. Terus kita juga. Tunggu dulu. Yang nonton sediain tisu dulu ya. Bentar, ambil dulu, dipegang. Nah, terus gimana, Dimas? Jadi seorang ibu tuh, gue apresiasi banget ya. Itu nggak gampang, apalagi single mother. Dan kita tuh juga sebagai anak tuh pasti maunya kasih yang terbaik gitu. Tapi ya kadang-kadang kita juga punya pendapat masing-masing. Kita juga tumbuh dewasa jadi orang yang pribadi sendiri gitu kan. Dan menurut saya tuh kalau seorang ibu dia juga harus jadi wanita karir, dia juga harus jadi ibu, dia kadang harus jadi bapak gitu. Ya it's a lot to take in lah, banyak. Itu berat gitu. Tapi dia somehow dia cukup smooth gitu ngelewatin semuanya, semua yang berat-berat tuh aku tuh nggak pernah ngalamin waktu kecil. Baru setelah dewasa dia berani cerita sedikit-sedikit gitu. Oh, apa ceritanya misalnya? Wah, macem-macem Mas. Kayak satu macam aja. Misalnya kayak waktu baru pisah gitu sama bokap gitu. Terus dia cerita kayak, gila mami tuh dulu ada loh kayak satu momen yang nggak tahu kamu tuh besok makan apa. Karena kan dia dulu konsultan public relations kan, dan dunia komunikasi tuh nggak kayak sekarang dengan banyak ada di media sosial gitu-gitu. Zaman dulu tuh nggak sesuatu yang diutamakan lah, komunikasi massa. Beda banget sama sekarang. Mungkin kalau dia di zaman sekarang dia top banget gitu. Dulu juga top banget, dia salah satu yang pertama. Tapi orang nggak terlalu appreciate kalau menurutku waktu itu. Dan dia nggak ada support sistem yang cukup bisa bikin dia diapresiasi, yang harusnya ada di mungkin ayahku misalnya gitu ya. Jadi menurutku sih suatu achievement juga, karena it's a lot to take in sih. Kayak kita mungkin dulu ngadepin, kita pikir aku udah lebih dewasa sekarang. Gila, life is not that simple man gitu. Wow, what a complicated world gitu. Gila. Jadi mulai dewasa mulai kayak, oh iya ya emang hidup tuh kompleks ya gitu. Lu harus bisa balancing, lu gila gitu.
ya menurutku dia cukup oke. Tapi ibu juga yang mensupport keputusan untuk mengambil WNI kah atau gimana? Sangat sih. Gitu ya. Mamaku ya dia sih sebenarnya terserah gitu. Tapi dia sangat suportif gitu. Karena mungkin dia juga udah lihat aku juga nggak mau kemana-mana. Gitu. Oke. Kalau mau ada pesan untuk ibu Ida di rumah, apa kira-kira yang mau Dimas sampaikan untuk ibu? Ibunya sendiri ya, bukan ibunya orang ya. Gitu. Bukan calon mertua ya, bukan ya. Kalau buat aku sih sama mungkin buat semua ibu-ibu dimanapun ya mereka berada gitu. Ya nggak semua orang mendapatkan anugerah menjadi seorang ibu, gitu ya. Mudah-mudahan anugerah itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena punya anak itu, kalau menurutku gitu ya, menurutku tuh kalau ngebesarin anak gampang ya Mas. Dikasih makan aja dia bakal gede naturally. Tapi kalau ngedidik anak, menurutku tuh sesuatu yang istimewa. Jadi ya mungkin mamaku nggak bisa 24 jam nemenin aku setiap hari karena dia harus kerja. Tapi ya alhamdulillah aku juga ya nggak jadi anak yang ngaco-ngaco amat lah ya gitu. Cukup oke lah ya gitu. Jadi I think she did quite well. Begitu ya. Thank you juga, thanks mom. Jadi it was a pleasure juga to be raised by her. Jujur aja di antara semua siblings, aku yang paling keras. Aku keras banget orangnya. Nggak kelihatan, tapi aku tuh keras banget gitu. Karena waktu mamaku sakit stroke itu, cuma ada aku di sini, yang lain kan sekolah di luar. Jadi mentalku tuh ketimpanya duluan. Gitu ya. Jadi lain gitu kalau mereka. Gitu. Oke. Nah tadi kalau milih sepedaan sama masak, milihnya masak tadi. Iya, soalnya dapat duitnya sekarang dari makanan. Gitu Mas. ya. Program TV-nya makan, di YouTube yang jalan makan. Terus bisnisnya makanan. Sepedaan kenapa sepedaan? Sepedaan tuh hobi sih. Hobi. Sepeda gini kan mahal ya? Iya mahal. Berapa sepeda lo? Harganya berapa? Ya lumayan lah. Gimana? Cepet ya Mbak? Ya sama Mas Iwan lumayan. Bedanya dikit kok. Kalau sepeda tuh gini, aku tuh dulu Mas nggak boleh bawa sepeda, nggak boleh bawa motor gitu. Sama nyokap dia paling takut kita tuh roda 2. Jadi keluarga tuh nggak ada yang bawa motor gitu. Nah pas PSBB 2 udah nggak tahu mau ngapain, udah bosen banget. Beli sepeda nekat, mulai goes. Gitu. Karena udah nggak tahu mau ngapain, udah mumet kan. Tapi katanya sepeda aja frame-nya bisa 100 juta, belum sepeda bannya 75 juta. Bisa, gitu. Full set, velgnya kan. Gitu ya? Ini bisa. Mahal amat ya? Jadi sama gitar-gitar Mas yang beda dikit lah. Kalau misalnya kita ngomong hobi Mas, aku belum pernah punya hobi. Gitu ya? Selama aku bekerja, baru sepeda. Ini pertama kali aku tuh benar-benar dedicate waktu, commit, terus invest di hobi. Belum pernah berani dulu. Sejak adanya COVID ya aku pikir udahlah mau ngapain juga. Gitu ya. Oke, nah sekarang model sama YouTuber. YouTube aja. Kenapa YouTuber sih? Iya jadi model sekarang nggak dihargain juga ya. Semua orang bisa jadi model. Aku juga nggak pernah jadi model sebenarnya. Aku bisa gak jadi model? Bisa. Model apa? Kaos kaki? Tau nggak model apa? Model ini furniture rumah tangga. Lalu gitu. Kayak di sofa gitu duduk gitu ya. Saya pas lagi ngangkat. Enggak duduk ganteng gitu yang gitu bisa tuh. Tapi emang udah pernah aku dulu foto-foto. Itu gue bilang tadi, model kaos kaki, kakinya doang yang difoto. Wah berarti kakinya tuh mahal. Gitu ya. Asuransinya harus berbeda. Sama jam tangan gitu. Waduh, pantesan jamnya bagus-bagus. Tangannya ini jam dinding. Makanya udah cocok lah ini. Masuk Sri Mulat. Tapi YouTube punya channel juga. Ada Dimbek namanya, Dimbek channel. Isinya apa aja? Makanan juga? Kalau sekarang ada makan, hobi, sama aku banyak interview orang sih. Oh gitu? Interview orang. Podcast gitu? Ngapain sih orang podcast gitu? Katanya biar menang nanti nextnya. Oh gitu ya? Bisa nyalonin presiden kayak. Oh gitu ya? Mungkin Dimas jadi presiden boleh nggak?
Aduh, ya udah deh Dimas. Ini pembicaraan kita udah ngalor ngidul ini. Semoga ada isinya. Tapi makasih loh Mas. Aku tuh soalnya gini. Menurutku jujur ya. Menurutku Mas Dias orangnya berani. Gitu itu ya? Asik. Karena zaman sekarang orang banyak yang enggak segitunya. Gitu Terus ya? yang kedua, partainya bisa mudah-mudahan bisa ngerangkul anak-anak muda juga. Karena kan memang sekarang anak-anak muda nanti dia banyak voting counts-nya juga. Mereka juga mainnya di social media. You need to get to them gitu. Karena mereka di dunia digital tuh bising loh. Semua orang ada di situ loh. Wow, tiba-tiba ada Mas Bos. Gitu ya. Nyobain lauk kita. Viral. Ini Ini podcastnya tolong teman-teman yang ditayangin yang ini aja. Yang depan tadi nggak usah. Ini diulang-ulang terus aja. 1 jam looping. 1 jam looping. 1 jam looping. Oke, terima kasih Dimas Beck yang sudah makasih, Mas hadir di studio kita. Sama-sama. Tadi kita sudah nyobain makanannya enak semua. Jangan Mantap. lupa follow terus Lauk Kita Indonesia. Instagramnya itu ya. Instagramnya itu. Oke. Terima kasih sekali lagi Dimas Beck. Sama-sama Mas. Dan inilah contoh anak muda yang cinta Indonesia. Wih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.